Your merchandising smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di kesempatan sore hari ini kita akan ngobrolin tentang membangun generasi Banten anti narkotika dengan kreativitas dan kemandirian. Udah ada pembicara yang luar biasa. Sehat abang, alhamdulillah. Kenalan dulu dong, kenalan dengan teman-teman serta sahabat-sahabat. Ya, tetap baik. Terima kasih kita bisa diundang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya perkenalkan dulu ya. Iya, siap. Nama saya Abdurrahman. Kebetulan di sini sebagai pendidikan Banten. Artinya kita berjuang Banten ini bagaimana generasi ini kita generasi muda nih, artinya kita bina jangan sampai terjun ke narkoba ini, karena narkoba ini sudah membahayakan sekali buat di daerah Banten khususnya, apalagi kalau bicara Indonesia udah wow lah, sangat membahayakan buat Oke teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif semuanya yang ada di rumah, sore hari ini kita bersama Bapak Durrahman atau biasa dipanggil Bang Durrahman ya. Beliau adalah Ketua DPD GAN Banten ya. GAN itu apa sih teman-teman? GAN itu adalah Generasi Anti Narkotika Nasional. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol penuh inspirasi seputar membangun generasi Banten anti narkotika dengan kreativitas dan kemandirian. Luar biasa nih. Temanya agak berat juga nih. Berat. Untung alhamdulillah lah. Artinya saya duduk di sini terutama bisa ketemu sama Bang Faiz nih, bisa silaturahmi, artinya bisa memberikan ya edukasi lah kepada teman-teman kaula muda agar dapat menjauhi narkoba. Saya tambah saudara nih, satu dengan adik-adik nih di depan kan. Jadi kita punya saudara lagi pertama di Kota Serang. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ya terus bekerja sama nih, menciarkan bagaimana khususnya Kota Serang jadi anti narkoba, apalagi bicara Banten kan, ini luas, wilayahnya paling terluas di Pulau Jawa ini kan, utara pulau lautnya ya, artinya dari selatan sampai ke utara. Banten ini kita punya pesisir laut gitu. DKI mah hanya utara saja, Banten dari selatan, barat dengan utaranya ada laut. Nah makanya banyak tempat-tempat kapal yang disebutnya artinya tempat kapal kucing itu ya, artinya yang ilegal. Nah ini jadi sorotan paling utama lah, artinya dari teman-teman GAN atau teman-teman yang lain. Jika emang ada kapal-kapal bersandar nih, harus diwaspadai, apalagi bukan kapal dari Banten gitu. Karena sejarah panjang, sejarah kelam, Banten itu sudah pernah menggagalkan 1 ton narkoba ini. 1 narkoba? Ya, 2 tahun yang lalu 1 ton, 1 tahun kemarin nih, itu hampir 1 ton kurang 21. Jadi sudah menyelamatkan muda-mudi ini berapa juta orang. Itu kalau dijadiin duit luar biasa tuh. Waduh itu bisa beli Fortuna, bisa beli segala-segalanya ini. Kalau itu terjual itu kan gitu. Karena kemungkinan 1 gram aja itu sekarang kan 2,5 juta. 2,5 juta? Iya, lebih mahal dari emas. Emas berapa sekarang? 700 kan? Nah ini 2,5 juta. Kali 1 ton tuh Pak Wadis, gimana itu? Yang murah cuma mas kumis.
Oke, Bang. Ternyata memang ini tidak bisa kita elakkan juga, ternyata Banten ini juga jadi salah satu lumbung lumbung peredaran narkoba yang sangat meluas dan sangat membahayakan bagi generasi muda kita, bahkan generasi muda kita dijajah. Betul. Ya kan? Nah ini Bang, kalau kita melihat nih selaku ini kan tidak mudah nih Bang ya, bisa move on dari barang ini nih Bang. Betul. Apalagi kita harus bisa meningkatkan kreativitas Bang. Mulai dari move on gimana? Artinya begini Bang Faiz, alhamdulillah saya ini dikasih pelajaran sama Allah. Hikmahnya ini lebih nikmat tuh. Ada hikmahnya, tetapi jangan teman-teman jangan sampai terjerumus seperti ya saya ini. Artinya bahwa saya ini pernah mencicipi jenis narkoba sabu-sabu, ya kan, dari 2001 sampai 2007 terakhir. Itu menghabiskan harta kita, artinya uang tabungan itu bisa ludes karena sabu-sabu ini. Nah, sempat saya juga direhab, rehab sendiri nih. Rehab sendiri. Kalau sekarang enak, rehabnya ini gratis nih sama BNN. Dulu saya hampir 40 juta saya. 40 juta rehab. Saking pengen berhentinya itu. Artinya menghabiskan uang lah, artinya lebih baik kita rehab habis 40 juta tapi kesininya sudah stop, ya kan, artinya tidak menggunakan lagi, artinya. Nah disitulah kita sudah bisa berpikir bagaimana kalau anak kita terjerumus seperti kelakuan orang tuanya. Nah disitu saya berpikir dan bergabung 3 tahun ini, hampir 4 tahun di GAN ini, bagaimana nih menjaga kawasan Banten lah jauh dari narkoba. Ternyata tidak cukup, tidak cukup dengan BNN, tidak cukup dengan Polri, TNI. Ini harus masyarakat Banten semua turun tangan, dari pemerintahannya, dari unsur kiai dan dewaranya. Ini harus berani menolak. Menolak artinya peredaran narkoba nih. Nah dengan pengalaman kelam ini, saya ini ya bisa kategorikan mau nyabu aja sampai ngejual motor. Waduh. Ya kan? Dulu mungkin handphone belum ada itu. Handphone belum ada. 2000 itu 2001 2002 masih ya apa namanya poliponik gitu kan. Yang bunyinya tulung kan gitu kan, masih sebutannya SMS lah. Iya. Jadi kita mau menggunakan ini ya pakai sabu itu, kalau tidak ada uang sampai berani jual. Entah jam tangan yang ditukar sama sabu. Kalau bandar mah enak, artinya bandar ini bagaimana kan, artinya si orang ini bisa jadi pecandu. Karena begitu pecandu, apapun jenisnya pasti dia lakukan. Bisa terjerumus kejahatan, ya kan? Kejahatan ini banyak, bisa mencuri punya orang tua. Ini yang berbahaya, ini bisa kriminalnya keras. Ngerampok itu kan bahaya sekali bagi kehidupan di Banten ini. Mudah-mudahan dengan emang kita bersatu, artinya elemen masyarakat bersatu, kita bisa mempersempit para bandar yang ada di Banten. Ya kan? Artinya ya kita punya pengalaman kelam lah, sudah kita tutup pengalaman kelamnya. Jadi tugas saya pribadi dengan teman-teman di GAN ini membantu masyarakat dalam mempersempit peredaran narkoba, gitu kan? Ya tadi itu yang sudah saya katakan, tidak cukup hanya Polri saja, tidak cukup dengan TNI, ya kan? Tidak cukup dengan pemerintahan, tidak cukup dengan, harus masyarakat semua lah ini, karena yang bisa mengusir bandar itu ya kita gitu. Jadi kita menjaga kaula muda, muda-mudinya, anak sekolahnya, mahasiswa-mahasiswi
yang masih belajar jangan sampai mengenal jenis narkoba. Karena bahaya buat pendidikan. Kalau negara ini dipenuhi oleh pemakai, coba bayangkan sama Kak Pais. Apa nanti di pinggir jalan itu pada gelinting? Aduh, repot dah kalau begitu kan. Apalagi kalau kemarin tidak digagalkan 1 ton yang di Anyer itu ya. 1 ton itu kali 2,5 juta tuh udah berapa miliar itu uangnya kan. Terus kemarin terakhir ditaktakan. Ditaktakan itu sekitar ya 1 ton juga kurang 21 kilo. Nah kemarin di narkoba yang baru nih bagus ini prestasinya. Bisa menangkap 303 kilo ganja. 300 kilo. Ya, itu kalau beredar itu ke masyarakat, masya Allah. Kalau disebut uangnya, waduh Kak Pais itu bisa beli tanah berapa hektar itu di situ. Karena sekilonya 6 juta itu. Sekilonya 6 juta. Iya. Kata temen itu juga 6 juta, ya kan? Karena sekarang udah enggak saya. Jadi, sekilo ini 6 juta. Nah, berapa orang yang sudah diselamatkan oleh instansi Polri dengan 303 kilogram, 3 kilogram ya. Nah, itu sangat prestasinya. Saya juga sebagai pengurus GAN mengapresiasi Polri sih. Makanya saya ini bertekad dengan teman-teman ini bagaimana menjaga pemuda, pemudinya di masyarakat agar bisa menolak lah, artinya menolak narkoba yang ada di wilayah masing-masing. Makanya GAN ini membuat spanduk itu, kampung kawasan anti narkoba. Jadi ketika ada tamu yang tidak dikenal, tamu yang biasa lalu lalang, sekarang kan sistem ngopernya begitu Kak Pais. Kita perhatikan kalau ada bandar yang ditangkap atau pemakai, sistemnya sistem lempar. Jadi barang itu dilempar di pinggir jalan, nanti ada orang yang naik motor atau mobil ambil tuh bungkus rokok. Nah itu di dalamnya itu adalah narkoba. Gitu. Makanya kita bagian daripada bangsa ini, bagaimana kita bisa membangun khususnya Banten harus bersih dari